Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam webinar SP2DK Series yang diselenggarakan oleh Fast Consult Indonesia. Nama saya Bambang Setiawan dan saya akan menjadi moderator pada webinar pada pagi ini. Kami sangat senang bisa berbagi informasi yang bermanfaat tentang perpajakan dengan Bapak Ibu semuanya. Melalui sesi Jumat Berbagi Ilmu, kami akan mengadakan sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Kali ini tema webinar pajak kita adalah SP2DK Series, di mana webinar ini nanti akan dilakukan secara berseri seputar SP2DK dengan fokus pembahasan yang berbeda-beda. Mulai dari yang paling mendasar mengenai pengawasan pajak, kemudian prosedur penyelesaian SP2DK, sampai dengan teknik menanggapi, koreksi, atau temuan SP2DK. Kami harapkan melalui sharing pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu akan lebih memahami seluk-beluk prosedur dan strategi dalam penyelesaian sengketa menghadapi SP2DK. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung pada webinar Fast Consult Indonesia hari ini, kami ingin menginformasikan bahwa hari ini kita telah sampai pada seri ke-8 webinar SP2DK Series. Jika Bapak Ibu ingin melihat webinar Fast Consult Indonesia sebelumnya, Bapak Ibu dapat mengunjungi channel YouTube Fast Consult Indonesia, di mana seluruh webinar Fast Consult Indonesia terdokumentasikan di sana, termasuk seluruh webinar SP2DK Series. Dan juga Pak Dodo sudah membuat video jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat dibahas pada webinar SP2DK Series sebelumnya. Silahkan kunjungi channel YouTube Fast Consult Indonesia untuk mengetahuinya. Pada seri ke-8 SP2DK kali ini, kita akan fokus ke hal yang paling mendasar, yaitu membahas topik-topik mengenai penjualan kredit versus kas, teknik pemupukan dana cadangan, persyaratan penghapusan biaya piutang tak tertagih, dan biaya piutang tak tertagih yang merupakan deductible expense. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan dan panduan agar acara webinar kita berjalan dengan lancar. Yang pertama, untuk menghindari gangguan selama pemaparan materi berlangsung, mohon untuk mematikan mikrofon Bapak dan Ibu. Ini akan membantu kita semua untuk mendengarkan pemaparan materi dengan jelas tanpa gangguan suara latar belakang. Yang kedua, webinar ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber kita yaitu Bapak Ari Widodo. Kemudian sesi yang kedua, kami akan mengalokasikan waktu untuk sesi tanya jawab di akhir pemaparan. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan selama pemaparan materi, Bapak Ibu dapat mengetikkan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Kami akan mengumpulkan semua pertanyaan dan membacakannya pada sesi tanya jawab nanti. Mohon gunakan kolom chat dengan bijak, hindari spam atau pesan yang tidak relevan dengan topik webinar pada pagi hari ini. Kami sangat menghargai partisipasi aktif Bapak dan Ibu dan berharap acara ini dapat memberikan manfaat besar bagi Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu ada masalah teknis atau pertanyaan selama webinar, jangan ragu untuk menginformasikan kepada kami melalui chat dan kami akan siap membantu. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini yaitu Bapak Ari Widodo. Bapak Ari Widodo memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai konsultan pajak. Bapak Dodo memiliki keahlian yang luas mulai dari akuntansi, kewajiban, perpajakan rutin orang pribadi dan badan, standar operasional prosedur, pendampingan pemeriksaan, keberatan, bahkan banding pajak. Pak Dodo memiliki izin praktek konsultan pajak level C internasional dari Kementerian Keuangan sejak tahun 2008 dan memegang izin kuasa hukum pada pengadilan pajak. Pak Dodo berpengalaman menangani kasus perpajakan pada perusahaan mining services, lembaga keuangan, manufaktur, trading, otomotif, dan lain-lain. Selain itu, Pak Dodo aktif sebagai pengajar perpajakan di program pendidikan profesi akuntan di Universitas Trisakti. Pak Dodo pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan, Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia, serta dosen pembimbing tim Olimpiade Pajak, Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia. Pak Dodo juga merupakan pendiri relawan pajak di Universitas Indonesia yang menjadi piloting project Direktorat Jenderal Pajak dan sekarang sudah diterapkan di seluruh kampus di seluruh Indonesia. Di sela-sela kesibukannya, Pak Dodo juga menghasilkan beberapa video pembelajaran, modul, buku, dan jurnal mulai dari teori hingga praktik perpajakan. Selain itu, Pak Dodo juga aktif terlibat dalam beberapa perumusan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kerap diundang sebagai pembicara seminar, training, dan forum perpajakan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Ari Widodo untuk memulai prestasinya. Silakan Pak Dodo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat di hari Jumat ini.
di pekan pertama bulan September ya. Mungkin masih ada yang masih hitung-hitung pajak bulan Agustus yang mungkin nanti harus dibayar di pekan depan gitu ya. Ada juga yang masih berkutat masalah di e-faktur dan sebagainya ya. Atau ada juga yang ikut sosialisasi Cortex ya dan lain-lain yang diselenggarakan oleh KPP, Kantor Pusat maupun Kanwil. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita sudah masuk ke seri ke-8. Hari ini kita akan bahas khusus untuk bagaimana kalau ada temuan untuk kalau kita ada dana cadangan, ya khusus untuk piutang tak tertagih ya Bapak Ibu. Karena memang model bisnis bisa jadi ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kita harapkan ketika ada nasabah kita atau customer kita yang ternyata tidak mampu membayar atau default ya. Akhirnya kita punya kebijakan di perusahaan untuk melakukan pencatatan atau penyisian dana cadangan piutang tak tertagih, dan ini hal yang tidak diinginkan sebenarnya ya, dan tapi itu adalah hal-hal yang lumrah dan terjadi di proses bisnis kita semua ya Bapak Ibu. Hari ini saya akan bahas gimana sih skema transaksi kredit maupun kas, nanti bedanya apa, kemudian yang kedua bagaimana teknik pemupukan dana cadangan berdasarkan ketentuan akuntansi atau komersial secara umum seperti apa, gimana cara pengungkapannya juga di laporan keuangan, kemudian bagaimana role play atau aturan main yang ada secara fiskal ya, yang diatur di Peraturan Menteri Keuangan, dari Undang-Undang sampai Peraturan Menteri Keuangan, dan apa-apa yang harus kita siapkan ya Bapak Ibu untuk eh, biaya ini biar bisa menjadi biaya fiskal gitu ya. Pertama mungkin saya harus bahas dulu ya Bapak Ibu bahwa kita secara sistem akuntansi ada dua metode ya, accrual basis dan cash basis ya. Accrual basis berarti pencatatannya sudah dicatat gitu ya meskipun kas belum didapat, tapi kalau cash basis baik penerimaan maupun biaya yang dibayarkan dicatat ya. Jadi sifatnya ada uang keluar, ada uang masuk, kemudian baru dicatat. Nah, khusus untuk penjualan, kita paham bahwa sebenarnya penjualan itu adalah melibatkan dua pihak, satu pihak sebagai penjual, satu pihak sebagai pembeli yang terlibat dari transaksi bisnis, baik untuk barang maupun jasa. Itu udah normal ya, sudah pasti Bapak Ibu juga udah memahaminya ya. Namun di waktu penjualan, ini balik lagi ke treatment di accounting ya Bapak Ibu. Apakah kita mencatat penjualan itu dalam bentuk kredit atau dalam bentuk cash gitu ya. Artinya kalau dalam bentuk kredit, posisinya adalah accrual basis, di mana ketika kita sudah mengakui penjualan meskipun belum dapat penerimaan uang, impact-nya adalah laba komersial akan lebih besar ya. Jadi bisa bayangin kalau misalkan ada transaksi anggaplah let's say 100 juta, 100 juta ini sifatnya accrual basis ya. Jadi artinya di bulan Desember misalkan, di bulan Desember saya jual 100 juta dengan sistem kredit, mungkin ada termin pembayaran 60 hari misalkan, dan saya sudah harus akui penjualan itu ya. Jadi dari sisi penjualan, akuntansinya masuk ke piutang usaha atau piutang dagang, lawannya penjualan atau sales gitu ya, atau revenue, dan satunya lagi adalah VAT out ya, kalau misalkan saya sebagai PKP. Nah, kalau lihat dari komparasi tadi bahwa ketika saya ada transaksi penjualan dengan sistem kredit 100 juta, maka saya sudah ngakui pendapatan 100 juta, meskipun duit saya belum terima. Beda dengan sistem cash basis, kalau cash basis berarti kalau saya ada penjualan Desember dan belum ada penerimaan uang ya dari customer,
maka jatuhnya saya nggak ngakuin pendapatan. Sehingga akhirnya kalau dibandingkan pasti laba komersial akan lebih tinggi kalau menggunakan penjualan secara kredit ya. Artinya kalau laba makin tinggi berarti ada hubungan dengan apa? Hubungan dengan PPh badan ya pasti ya. PPh badan akan lebih tinggi juga. Kemudian PPN pun gitu ya, sistem PPN pun kita harus eh, bikin faktur pajak, kita harus bayar dan lapor di bulan berikutnya gitu ya. Nah, beda dengan cash yang mungkin ya harus nunggu gitu ya. Nunggu ya sampai berapa bulan baru dapat, baru dicatat gitu ya. Sehingga ada pergeseran pergeseran pendapatan ya. Pendapatan baru diakui secara kas. Kalau ngerujuk ke peraturan Menteri Keuangan, saya lupa keuangan nomor berapa ya. Ada itu terkait dengan apakah perusahaan bisa menggunakan cash basis? Ada, bisa. Ya, itu hanya berlaku untuk mereka-mereka yang eh, perusahaan yang omsetnya di bawah 4,8 miliar ya, atau kita sebutnya yang UMKM. Nah, setiap apapun yang kita lakukan, proses bisnis, pasti ada resiko ya, resiko usaha. Jadi kalau kita baca literatur, dan Bapak Ibu juga pasti juga tahu resiko di tempat kita bekerja, biasanya juga resiko usaha ini tercantum juga ya di laporan keuangan, khususnya di catatan laporan keuangan, ada resiko keuangan, gitu ya, resiko permodalan, resiko perusahaan, resiko operasional, resiko produk, dan resiko pasar gitu ya. Nah, salah satu yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah ketika ada ada resiko terkait dengan keuangan ya. Dalam hal ini kalau kita jual secara kredit, pasti ada resiko kredit ya Bapak Ibu. Ya, jadi artinya bisa jadi nasabah ya dari sisi pembayaran akan selalu bergeser ya tidak tepat waktu. Jadi misalkan kalau termin pembayaran 30 hari, kalau misalkan masih di bawah 30 hari mungkin resiko kreditnya minim ya. Artinya memang sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Tapi kalau ternyata bergeser lewat 30 hari dan mungkin bisa sampai 6 bulan bahkan sampai 1 tahun, bahkan ada juga banyak banget dari kita resiko kredit kita itu adalah kalau misalkan bisa di atas ya ada beberapa yang belasan tahun gitu ya. Nah, ini adalah memang bentuk dari ketidakmampuan dari perusahaan atau institusi atau lembaga atau lawan transaksi kita yang tidak menyelesaikan kewajibannya tepat pada waktunya, gitu ya. Sehingga saat jatuh tempo belum ada pembayaran, kemudian begitu pula setelah jatuh tempo juga nggak ada pembayaran, dan bahasa sederhananya melanggar dari kesepakatan awalnya atau dari misalkan kita punya SPK atau engagement letter dan sebagainya. Memang dalam kaidah yang paling lumrah adalah memang harusnya setiap resiko kredit ini bisa diminimalisir ya. Salah satunya kalau di perbankan ya adanya jaminan ya, kolateral yang memang harus mereka sampaikan dan mereka kasih ke perusahaan. Ya sebagai jaminan lah ya, gitu ya. Kalau misalkan mereka nggak mampu bayar. Tapi buat kita yang perusahaan dagang, usaha biasa gitu ya, terjadinya pergeseran, itu memungkinkan ya. Apalagi kalau banyak hal-hal yang dilakukan dengan perusahaan-perusahaan yang memang notabene-nya harus pakai budgeting dana dan ternyata dananya nggak ada ya anggarannya. Oke, sedangkan OJK sendiri di SE 24 ya tahun 2021 resiko kredit juga disampaikan ya bahwa ini adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank ya. Memang ketentuan ini memang khusus untuk perbankan. Risiko kredit bisa mencakup kegagalan debitur, kemudian kegagalan pihak lawan, counterpart
credit risk, kemudian akibat dari kegagalan penyelesaian persoalan risk. Nah, ini hal-hal yang nggak bisa kita hindari ya di proses bisnis kita. Nah, apa yang harus dilakukan sebenarnya bagi kita ya? Jadi kalau bagi kita, ya kalau pasti kita punya kebijakan akuntansi ya Bapak Ibu. Kita punya kebijakan akuntansi, dan kebijakan akuntansi ini juga ya biasanya ada yang pakai punya pedoman gitu ya. Ada juga yang nggak punya pedoman, tapi kebijakan akuntansi secara umum biasanya tertuang atau tercantum di catatan laporan keuangan. Misalkan Bapak Ibu diaudit sama akuntan publik, kemudian di catatan laporan keuangan itu diungkapin kebijakan akuntansinya, mulai dari kas, aset tetap gitu ya, hutang, pajaknya, dan lain-lain ya, sampai biaya-biaya gitu. Nah, ada ketentuan di peraturan Bapepam, ketentuan lama ya, tapi sampai sekarang juga masih dilakukan, bahwa kalau Bapak Ibu atau perusahaan mau ngungkapin piutang usaha, kan kalau kita bahas tadi ya, cadangan, dana cadangan itu ada hubungannya dengan piutang usaha ya. Ada hubungannya, pasti ada hubungannya. Nah, di ketentuan di Bapepam ini, entitas itu harus mengungkapin, ya, kan, ungkapin. Ya, biasanya teman-teman dari auditor paham nih ya, masalah ini ya. Jadi di laporan keuangan harus diungkapin. Pertama adalah harus dipisahin mana mana piutang pihak ketiga, mana piutang pihak berelasi. Jadi dipisah ya. Ya, semata-mata apa gitu ya? Semata-mata nanti ada hubungan dengan fiskal gitu ya. Kemudian ada hubungan juga dengan TP-Doc gitu ya, Bapak Ibu ya. Ada juga terkait dengan apa namanya? Bagaimana nanti menghitung cadangan CKPN misalkan dan sebagainya. Yang kedua, diungkapin nilai penurunan kerugian selama periode piutang. Jadi defaultnya adalah dari sisi pembukuan ada prinsipal angka piutangnya yang diungkapin tadi ya, baik pihak ketiga maupun berelasi. Yang kedua, diungkapin juga nilai eh, penurunan kerugian piutangnya ya. Jadi kita coba lihat contohnya ya. Jadi diungkapin saldo awal ditambah pembentukan dikurangi pemulihan mungkin gitu ya atau penghapusan dapat saldo akhir gitu ya. Kemudian yang ketiga, piutang berdasarkan nilai mata uang. Ya, nanti disebutin misalkan setelah dikonversi ke rupiah, misalkan let's say 400 miliar, dan 400 miliar itu berapa sih yang rupiah, kemudian berapa yang mata uang asing, gitu ya. Kemudian keempat, ada aging schedule, ada umur piutang, diungkapin, misalkan let's say tadi piutangnya 400 juta, dari mapping kita, dari perusahaan, teman-teman bagian kredit, atau teman-teman bagian piutang, R gitu ya, itu menentukan mana-mana piutang yang kebijakannya kosong sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari mungkin gitu ya, 61 sampai 90, 91 sampai 180 dan seterusnya gitu ya. Menentukan sesuai dengan kebijakan. Jadi ada umur piutangnya kelihatan gitu ya. Kemudian kelima, waktu pengungkapan piutang usaha juga disebutkan alasan dan dasar pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Nah, ini nanti ngerujuk ke kebijakan perusahaan gitu ya, merujuk ke SAK dan sebagainya. Kemudian keenam, ada mutasi penyisihan penurunan nilai. Tadi saya bilang ya, ada awal tambah pembentukan penyisihan, kemudian ada pembalikan penyisihan atau pemulihan, dan terakhir ada saldo akhir. Terus yang ketujuh, jumlah cadangan kerugian penurunan nilai, bebannya juga berapa, baik secara individu maupun kolektif, dan penghapusan piutang. Jadi, kita tahu bahwa nanti model-model
penghitungan penurunan cadangan itu ya, eh, penurunan kerugian, posisinya adalah Bapak Ibu bisa melakukan secara kolektif atau individual. Kalau individual kan mungkin akan sangat banyak ya Bapak Ibu. Iya, sangat banyak dan Bapak Ibu harus nge-tracing setiap invoice gitu ya, setiap invoice trace. Nah, ini agak sedikit memakan waktu yang luar biasa kecuali Bapak Ibu punya sistem gitu ya. Tapi ada sistemnya yang kolektif. Kolektif itu adalah ya tinggal ngelihat aja saldo piutang di akhir bulan berapa gitu ya. Kemudian eh, dia masuk kategori apakah 30 hari, 60 hari, dan sebagainya. Termasuk berapa piutang yang dihapuskan. Nanti ada hubungan dengan pajak juga ya. Ya, jadi informasi berapa pembentukan, baik individu maupun kolektif, dan terakhir adalah penghapusan itu harus diungkap. Kemudian nomor 8 pendapat manajemen. Akan kecukupan jumlah cadangan atau keyakinan manajemen atas ketertagihan piutang apabila tidak dibentuk cadangan. Biasanya setelah bikin penurunan nilai, itu di bawahnya ada statement dari manajemen. 9, ada piutang yang dijaminkan. Ya, kemudian 10, mungkin ada amortisasi pakai metode suku bunga efektif, mungkin gitu ya. Kemudian 11, saldo kredit dari masing-masing piutang jika material disajikan di bawah di bagian liabilities gitu ya. Kemudian yang ke-12, keterlibatan keberlanjutan atas piutang yang ditransfer ya, Bang. Nah, ini gimana ngungkapin piutang usaha? Berikutnya adalah metodenya. Ya, metodenya. Kalau baca literatur ya, Bapak Ibu, baca literatur atau ya kaidah normal di perusahaan kita ya, metode cadangan itu ada dua ya. Ada dua. Pertama yang sifatnya allowance, yang kedua sifatnya direct ya. Jadi sifatnya tidak langsung, yang kedua sifatnya langsung. Jadi yang sifatnya allowance, ini umumnya kebanyakan di kita ya. Ini adalah membentuk akun baru namanya cadangan penurunan nilai piutang. Ya. Jadi ada akun yang memang dikhususkan untuk menampung pembentukan dan pemulihan dana cadangan piutang tak tertagih tersebut. Tapi kalau posisi direct, itu tanpa dibikin akun cadangan. Jadi langsung ketika dihapuskan langsung ke beban biaya, ya beban biaya pada piutang, gitu ya. Jadi kalau kita lihat metode dari sistem penjurnalannya berbeda ya. Yang allowance ketika pembentukan awal, ya pembentukan dana cadangan pasti arah transaksinya dari beban gitu ya, beban piutang tak tertagih pada dana cadangan gitu ya, atau penyisian piutang tak tertagih atau allowance gitu ya. Nanti ketika benar-benar dihapus allowance-nya, ya penyisian piutang tertagihnya di posisi debit, di kreditnya lari ke piutang dagang atau piutang usaha gitu ya, seperti normal biasa. Jadi ada dua jurnal biasanya. Yang bagian yang pertama ya, ada dua jurnal. Yang dihapuskan yang sifatnya direct itu cuma satu jurnal, ya satu jurnal. Artinya langsung beban pada piutang. Nah, kalau lihat dari dua dua ini ya, dua apa namanya, dua metode ini, memang yang paling konsisten itu justru ada di yang allowance ya. Jadi sistemnya pasti matching principle ya, matching cost against revenue. Jadi setiap apapun yang diestimasi tidak mampu dapat ditagih itu memang terjadi di tahun tersebut. Jadi misalkan Bapak Ibu punya persentase sekian kali angka penjualan, gitu ya. Ini kan salah satu trigger cara hitungnya ya.
Tapi yang sebelah kanan yang modelnya direct justru nggak konsisten. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa ngakui tahun lalu, tapi ngapusnya baru tahun sekarang. Jadi tidak matching cost dan revenue. Nah, ini yang apa namanya? eh, Meskipun ada plus minusnya ya. Kalau yang pertama, Bapak Ibu harus bikin kertas kerja, bagaimana cara menghitung piutang tak tertagihnya, bagaimana cara menghitung cadangannya, gitu ya. Dan bahkan kalau saya pernah ada satu perusahaan di Jakarta ini, rumus tabelnya luar biasa, ya, rumus tabelnya luar biasa, dan harus dimonitoring terus tiap bulan ya, Bapak Ibu. Dan ternyata hitungan matematikanya luar biasa. Nanti kita liatin apa rumus matematikanya ya. Tapi yang piutang yang dihapuskan secara langsung ini ya nggak perlu hitungan-hitungan ini ya Bapak Ibu, dan hitungan matematikanya ya. Pokoknya sepanjang ketahuan akhirnya nggak bisa ditagih, ya udah langsung dibebankan sebagai biaya. Nah, metodenya apa yang diatur ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita merujuk ke SAK 71, ya dalam rangka memenuhi tujuan pengakuan kerugian kredit ekspektasi, nanti perusahaan harus dapat melakukan penilaian penilaian risiko kredit secara signifikan. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan segmentasi kelompok-kelompok ya, instrumen keuangan ya. Jadi misalkan kelompok jasa konstruksi gitu ya, kemudian kelompok eh, dagang gitu ya. Misalkan Bapak Ibu punya dua jenis industri ya, nanti bisa dikelompokin tuh. Kelompok industri jasa konstruksi mana saja, kemudian yang dagang yang mana saja gitu ya. Atau berdasarkan kelompok instrumen keuangan. Ya, nanti biasanya untuk perbankan biasanya ya. Ya, nanti mana yang kredit gitu ya, kemudian mana yang reksadana dan sebagainya. Kemudian juga ya bisa mengelompokkan instrumen keuangan berdasarkan kesamaan karakteristik resikonya. Jadi nanti ada analisa yang didesain memungkinkan adanya mungkin peningkatan resiko ya di masing-masing instrumen keuangan ya Bapak Ibu. Nah, metodenya ada dua ya, dua cara ya. Metode ini ada dua cara. Pertama bisa berdasarkan persentase dari penjualan. Ini yang paling simpel sebenarnya, paling simpel. Jadi misalkan let's say Bapak Ibu penjualan tahun ini 200 miliar, nanti langsung ditetapin. Misalkan kebijakannya adalah 1% misalkan dari 200 miliar, berarti Bapak Ibu mencadangkan 2 miliar. Gitu ya, cadangkan 2 miliar. Estimasinya ya. Ini lebih simpel nanti nanti plus minus ya dalam perjalanannya. Kalau ternyata ada yang tidak benar-benar bisa tidak dapat ditagih, maka nanti mengurangi nilai saldo cadangan ya, penurunan nilai kerugian. Kedua adalah dari analisa piutang atau tadi aging schedule ya Bapak Ibu. Jadi piutang yang kita peroleh gitu ya, hasil dari penjualan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu petakan berdasarkan umur piutang ya. Ya umur dari nol gitu ya, ya tergantung kebijakan perusahaan. Mau piutangnya mau kayak gimana modal yang nggak masalah ya. Ada yang kosong sampai 30, nggak 1 sampai 60 dan sebagainya. Kemudian juga dihitung dari saldo tersebut berapa sih persentase tidak tertagihnya, ya persentase tidak tertagih. Nanti persentase tidak tertagih ini ada hitungan matematikanya ya Bapak. Misalkan salah satunya dari faktor inflasi misalkan dan faktor makroekonomi gitu ya dan lain-lain. Ya, ini teman-teman kredit atau teman-teman AR yang lebih paham nih, bagaimana cara menghitung secara komersial ya. Nah, ini besarnya kerugian penurunan nilai kolektif bisa tercermin dari hubungan rumus ini ya Bapak Ibu ya.
Ada ICL sama dengan IAD kali PD FL kali LGD ya Bapak Ibu. Jadi kita ngitung kira-kira kerugian kredit yang bisa kita estimasi ya, ekspektasi kita ya, adalah sama dengan berapa banyak jumlah yang belum terbayar atau account standing piutang ya. Jadi account standing piutangnya dikali kemungkinan, berarti probabilitas si peminjam tidak dapat membayar selama periode tersebut. Ya, Bapak Ibu bikin skenario probabilitasnya berapa persen, entah 5%, 10%, 15%, dan sebagainya. Dari mana sih kira-kira? Ya, sederhananya paling gampang dari data histori. Data histori dari si masing-masing si peminjam tersebut ya, Bapak. Kemudian kemungkinan si peminjam nggak mampu bayar ini juga dipengaruhi oleh dampak proyeksi makroekonomi. Jadi dihubungkan ya dengan inflasi dan lain-lain ya Bapak Ibu. Mungkin dengan kurs gitu ya, kalau misalkan transaksi dengan mata uang asing dan lain-lain. Dan mungkin dikali dengan berapa banyak pinjaman yang akan dihapuskan jika tidak ada pembayaran. Nah, ini juga jadi bahan pertimbangan gitu ya. Kayak Bapak Ibu perlu data histori dari apa customer kita ya. Dan sebenarnya modelnya banyak ya Bapak Ibu. Modelnya banyak. Jadi dan itu pun kita harus tahu pembentukan penurunan nilai itu kan juga dihubungkan dengan instrumen keuangan kita ya. Jadi instrumen keuangan kita ini apakah juga perlu dicatat penurunan nilainya dan juga sangat tergantung juga dengan model atau metodenya. Nah ini contoh alur penentuan model metode pemodelannya ya Bapak Ibu. Pertanyaan ini kayak flowchart ya, kurang lebih kayak flowchart. Di Bapak Ibu, pertanyaan pertama adalah apakah aset keuangan di bawah materialitas? Materialitas ini yang nentuin adalah company, kebijakan perusahaan. Bisa jadi ada yang menstandarisasi, membuat standarisasi bahwa nilai piutang yang diakui gitu ya, yang di bawah 100 juta kategori tidak material, di atas 100 juta yang material. Kalau sekiranya di bawah materialitas, berarti di bawah, anggaplah di bawah 100 juta, maka metode yang dibuat adalah yang lebih sederhana. Jadi misalkan tingkat pengisian 0% jika tidak dapat bukti objektif penurunan nilai dan 100% jika ada bukti objektif penurunan nilai. Jadi Bapak Ibu langsung menentukan dua rumus ini aja, 0% atau 100%. Tapi kalau ternyata dia tidak di bawah materialitas, berarti di atas materialitas, permodelannya adalah apakah aset keuangannya adalah piutang usaha, aset kontrak, atau piutang sewa ya Bapak Ibu. Nanti kalau jawabannya iya, ya ini umumnya iya ya ketika lagi kita bahas hari ini. Iya, pertanyaannya adalah apakah aset keuangan tersebut merupakan piutang sewa atau tidak. Kalau sewa iya, maka Bapak Ibu bikin panduan praktis, bikin matriks provisi ya, dengan data-data histori-histori tahun-tahun sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Tapi kalau tidak, berarti kayak piutang usaha atau aset kontrak gitu ya, maka menggunakan panduan praktis, namanya adalah Henchman Roll Rate Model ya. Jadi Bapak Ibu silakan cari di Google. Ini ada permodelannya. Ini biasanya menggunakan aging schedule model ya. Tapi untuk yang aset keuangan ya, yang posisinya di luar piutang usaha atau aset kontrak ataupun piutang sewa, nanti ada pertanyaan apakah ini terkait dengan penempatan atau giro. Kalau iya, ya silakan
Kalau nggak ada kenaikan risiko menggunakan penyisian yang sifatnya tidak material 0%, kemudian kalau terjadi kenaikan menggunakan model PD Vasisek ya Bapak Ibu. Nah ini modelnya memang pakai rumus matematika ya. Nah, kalau tidak ya menggunakan model yang sama ya. Jadi teman-teman yang biasanya di perbankan juga ada ketentuan juga diatur di OJK ya Bapak Ibu. Dan ini kayak model-model yang tadi, yang ini juga OJK juga mengatur sebenarnya. Untuk perbankan nanti ada stage 1, stage 2, stage 3, dan seterusnya. Oke. Tapi kita nggak bahas yang ini ya. Ini di, ada sesi sendiri ya buat Bapak Ibu kalau mau belajar penentuan kredit ya secara komersial. Nah, gimana di pajaknya ya sebenarnya ya. Jadi kalau melihat dari sisi pajak, nanti ada hubungan juga ya dengan laporan rugi laba. Jadi intinya kan gini ya Bapak Ibu. Penurunan nilai piutang tiap tahun harus kita hitung gitu ya. Harus kita hitung. Bahkan ada yang lebih konservatif lagi ngitungnya per bulan gitu ya. Tapi umumnya paling sederhana per tahun. Gitu aja ya, per tahun. Dengan menggunakan tadi ya aging schedule tadi, kemudian pakai rumus-rumus tadi, kita nentuin gitu ya. Kalau saldonya tahun ini, jadi kan tiap tahun kita kita lihat ya, kita hitung saldonya berapa ya. Kalau saldo tahun ini lebih besar dari saldo tahun lalu, ya, jadi anggaplah tahun ini setelah kita hitung ternyata saldonya let's say 10 juta gitu ya. Dibandingin dengan tahun lalu dan ternyata misalkan tahun lalu baru 8 juta, di tahun lalu 8, sekarang 10 gitu ya. Maka berarti ada pembentukan baru. Ya, ada pembentukan baru, ada beban baru yang muncul sebagai penambah beban CKPN piutang. Ya. Dampaknya apa? Berarti ketika beban baru sebesar 2 juta ini, berarti kan jurnalnya beban CKPN gitu ya, pada penyisian CKPN gitu ya, sebesar 2 juta. Gitu ya. Ada pembentukan baru. Tapi bisa jadi ketika Bapak Ibu hitung dengan menggunakan aging schedule tadi, malah bisa turun. Artinya kalau turun berarti tingkat tertagihnya itu tinggi ya Bapak Ibu. Si customer kita loyal sama kita, bayarnya juga udah mulai tepat pada waktunya ya, meskipun ada sedikit bergeser-bergeser ya. Nah ini ketika posisinya turun, berarti saldo penyisihan, penurunan nilai piutang setelah kita hitung ulang tahun ini lebih kecil dari saldo penyisian tahun lalu. Misalkan tahun ini saya hitung ternyata 7 juta, tahun lalu ternyata 15 misalkan. Jadi dari 15 tahun lalu, kemudian saya hitung ulang lagi ternyata cuma 7, ternyata berarti ada penurunan 8. Gitu ya. Nah ini disebut namanya recovery atau pemulihan CKPN. Dampaknya apa? Dampaknya adalah, ya kalau dari si penjuruan akuntansi sah-sah aja boleh dua model ya Bapak Ibu. Berarti kalau penurunan, berarti penyisian penyisian CKPN-nya yang tadinya ada di kredit ketika ada penambahan, sekarang ada di debit. Ya, ada di debit. Jadi ada penyisian CKPN berada di debit, kreditnya, kreditnya opsinya boleh dua. Ya, opsinya boleh dua. Pertama adalah beban. Jadi beban CKPN-nya dengan posisi kredit sebagai pengurang gitu ya. Atau yang kedua pendapatan. Ya, pendapatan di luar usaha gitu ya. Kalau masalah ini balik lagi ke kebijakan di perusahaan, ya masalah penjualan. Jadi boleh beban tapi posisi kredit atau pendapatan. Jadi sama-sama posisinya ada di kredit.
Nanti ada efeknya ya Bapak Ibu. Efek yang pertama. Efek pertama, kalau misalkan posisinya ada penambahan, berarti ada pembentukan baru dana cadangan, dan kalau kita tidak termasuk industri yang disyaratkan untuk melakukan penyisian dana cadangan, maka jatuhnya adalah kita ada koreksi fiskal positif. Ya, di poin pertama. Jadi ketika ada penambahan dan kita bukan perusahaan yang diizinkan, maka ada koreksi positif. Yang kedua, recovery. Recovery itu kan tadi bebannya di kredit ya, atau pendapatan lain-lain. Ini juga dikoreksi juga, koreksi fiskal negatif. Kenapa juga dilakukan? Ini kita paham semua bahwa kita tahu ada asas konsistensi ya. Artinya ketika ada posisi penambahan piutang, penambahan cadangan piutang, nggak boleh kita positif. Kalau ada penurunan pun kita juga koreksi, koreksinya negatif. Tapi ingat, ini pemulihannya bukan pemulihan karena mereka mampu bayar ya, bukan ya, Pak Ibu. Ini beda lagi ya. Kalau mampu bayar akan punya aspek yang berbeda, tapi kalau yang posisi recovery, ini adalah ketika kita hitung ulang saldo cadangan piutang tertagihnya tahun ini mengalami penurunan dibandingin tahun sebelumnya. Nah, bagaimana secara fiskal? Ya, secara fiskal. Jadi sebenarnya kalau kita bahas di Undang-Undang PPH, di pasal 9 kalau nggak salah, sebenarnya dana cadangan itu tidak diperbolehkan. Ya, dana cadangan tidak diizinkan kecuali Bapak Ibu bergerak di bidang industri bidang ini ya. Ada perbankan, kemudian leasing dengan hak opsi, misalkan pembiayaan konsumen, ajak piutang, ada asuransi, ada LPS, ada pertambangan gitu ya, cadangan biaya reklamasi, biaya penanaman kembali atau reboisasi untuk kehutanan, untuk penutupan atau pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri dan lain-lain. Nanti ada daftarnya juga ya. Perbankan tuh yang seperti apa yang diperbolehkan, kemudian bagaimana cara ngebentuknya, persentasenya berapa dari lancar, diragukan, kurang lancar, dalam perhatian khusus maupun macet itu akan ada aturan main tersendiri ya. Nah, ketentuan ini diatur di PMK 105 2009 yang diubah terakhir di PMK 207 ya 2015. Nah, kriteria piutang tak tertagih tadi ya, pertama harus timbul dari transaksi bisnis yang wajar. Ya, normal seperti biasa di bidang usaha kita. Kemudian ada upaya yang sudah dilakukan oleh perusahaan, oleh wajib pajak dalam proses penagihan kepada pihak lawan. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah ada upaya eh, apa ya, negosiasi gitu ya, berkunjung gitu ya, kemudian telepon atau mungkin menggunakan pihak ketiga gitu ya dalam proses penagihan dan ternyata memang tidak dapat ditagih ya. Yang ketiga, piutang yang tadi yang mau mau kita cadangkan itu pun tidak termasuk piutang yang ada hubungan afiliasi atau hubungan istimewa. Jadi eh, piutang-piutang yang mau nanti kita hapuskan ini tidak termasuk transaksi kalau ada hubungan istimewa ya. Misalkan hubungan istimewa kan kalau kita bahas di pasal 18 ada 3 model ya Bapak Ibu. Model pertama karena ada hubungan kepemilikan, hubungan kedua ada penguasaan, ada hubungan penguasaan baik teknologi maupun manajemen. Yang ketiga ada hubungan keluarga ya, senda ya. Jadi kalau misalkan saya ada transaksi
dengan pemegang saham, maka nggak termasuk di wilayah sini. Apa syaratnya? Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat, fiskal itu sifatnya realisasi, Bapak Ibu. Sifatnya realisasi. Bagi kita ya, di luar industri yang tadi, sifatnya realisasi. Artinya, sepanjang memenuhi syarat tiga syarat ini, maka piutang tak tertagih tersebut boleh sebagai biaya secara fiskal. Pertama adalah telah dibebankan sebagai biaya di komersial. Ini udah pasti, udah biasa ya, Bapak Ibu. Ini udah normal ya, karena memang basically dasarnya kan dari komersial, gitu ya. Yang kedua adalah menyerahkan daftar piutangnya kepada Dirjen Pajak. Nah, ini yang kadang-kadang ketinggalan nih, Bapak Ibu. Yang nomor kedua ini yang kadang-kadang ketinggalan. Kalau misalkan Bapak Ibu tahun ini ada penghapusan piutang tak tagih, maka Bapak Ibu harus bikin daftar nominatif pihak lawan mana saja yang dihapuskan. Ya, nanti ya ada tabelnya ya, sederhananya ada tabel. Nah, ini harus dilampirkan di SPT tahunan PPh Badan. Ya, dilampirkan di SPT tahunan PPh Badan. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga ini adalah silakan pilih salah satu. Ya, pilih salah satu yang terjadi di perusahaan yang memungkinkan yang lebih mudah atau lebih sederhana ya. Pilihan pertama adalah apakah piutang tak tertagih tersebut telah diserahkan perkara penagihannya ke pengadilan negeri. Jadi kalau Bapak Ibu ada transaksi dengan swasta dan ternyata nggak mampu bayar, silahkan bikin laporan penagihan, perkaranya penagihannya ke pengadilan negeri secara tertulis. Gitu ya. Yang kedua, kalau Bapak Ibu bertransaksi dengan pihak pemerintah atau instansi pemerintah, itu juga bisa ke lembaga atau instansi pemerintah yang menangani sengketa atau piutang negara. Ya, ini biasanya dulu namanya Badan Urusan Piutang Lelang Negara ya, BUPLN. Sekarang saya nggak tahu apakah masih ada apa enggak ya. Pilihan kedua adalah apakah memang ada perjanjian tertulis antara debitur dan kreditur terkait dengan penghapusan piutang atau pembebasan utang. Saya pikir jarang ya, jarang bagian B ini ya, jarang. Kenapa? Karena kalau sudah ada, ya memungkinkan pasti akan terjadi penghapusan piutang, gitu ya, sederhananya. Jadi, apakah ada perjanjian tertulis, klausulnya, salah satu klausul pasalnya menyebutkan kalau nggak bayar sampai tahun sekian, maka piutangnya dihapuskan gitu ya. Yang ketiga, ini yang paling, menurut saya yang paling paling bisa diakomodir ya buat kita, karena lebih gampang, adalah telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. Nanti ada penjelasannya. Kemudian yang keempat, pilihan keempat adalah apakah ada pengakuan dari debitur bahwa memang hutangnya telah dihapuskan dengan jumlah sekian gitu ya. Jadi eh, ya ini harus di-provide dari lawan transaksi kita. Kenapa? Karena kalau misalkan bagi mereka ketika dihapuskan, mereka harus mengakui pendapatan. Jadi kalau kita bahas di pasal 4 ayat 1, penghapusan utang itu adalah pendapatan. Dari sisi penjuru akuntansi, itu betul. Ketika Bapak Ibu ngakuin hutang, hutang itu ada di kredit, ketika dihapuskan, hutang itu akan ke debit, lawan kreditnya adalah pendapatan. Ya. Jadi satu pendapatan bagi pihak yang dihapuskan, satu kita sebagai pihak yang menghapuskan itu sebagai beban, gitu ya. Nah, dari poin 3 silakan memilih ya. Namun, ya syarat yang ketiga tadi itu nggak berlaku kalau Bapak Ibu punya debitur kecil ya. Ini berlaku untuk Kokesra, kredit usaha tani, KUK, KUR, kredit kecil lainnya untuk pengembangan UKM ya.
atau debitur kecil lainnya sampai 5 juta rupiah. Nah, apa yang disebut penerbitan umum atau khusus? Jadi, penerbitan ini adalah penerbitan oleh Badan Hukum Indonesia melalui media cetak, media elektronik, meliputi pemuatan pengumuman dalam surat kabar, majalah, media massa yang lazim lainnya. Jadi sekarang udah termasuk elektronik Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngiklan ya di koran gitu ya, nah ini bisa diakomodir gitu ya. Yang kedua, penerbitan di himpunan bank-bank milik negara atau himbara atau perhimpunan bank-bank umum nasional atau Perbanas. Ya. Ya, biasanya nanti ada majalah ya yang mereka biasanya terbitkan tiap ya periode tertentu gitu ya. Bapak Ibu bisa ngiklan di situ. Kemudian penerbitan atau pengumuman otoritas jasa keuangan dan penerbitan dikeluarkan oleh asosiasi yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan pihak krediturnya menjadi anggotanya ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ikut asosiasi, terus saya mau hapusin piutang saya di penerbitan asosiasi profesi atau asosiasi perusahaan Bapak Ibu ya, itu diizinkan. Oke. Nah, gimana bentuk daftar nominatifnya ya? Daftar nominatif yang disampaikan di PMK terdiri dari nama, di Bapak Ibu bikin tabel aja biasa ya di Excel, nama, kemudian NPWP, kemudian alamat, kemudian plafon piutangnya berapa, dan berapa piutang yang tidak tertagih. Ya. Jadi misalkan Bapak Ibu perbankan, ya sebutin nama nasabahnya, NPWP, alamat, plafon kreditnya waktu itu berapa awalnya. Misalkan berapa 500 juta. Kemudian yang nggak bisa ditagih berapa? Misalkan 100 juta. Sebutin 100 juta. Nah, ini semua yang nggak yakin ditagih bikin daftar nominatifnya. Nanti fase penjurnalan akan berbeda ya Bapak Ibu. Fase penjurnalan ketika posisinya Bapak Ibu hapus bukukan, maka jatuhnya eh, angka allowance-nya pindah ke debit, kreditnya adalah piutang. Gitu ya. Seperti yang tadi diinformasikan di awal. Gitu. Nah, selain daftar nominatif tadi, kan tadi ada tiga syarat ketiga adalah memilih dari 4 syarat ya Bapak. Bapak Ibu harus memilih salah satu dan kasih buktinya ya. Jadi selain daftar nominatif adalah Bapak Ibu harus menyertakan fotokopi yang meyakinkan kantor pajak bahwa memang sudah memenuhi ketentuan syarat tersebut. Pertama adalah fotokopi ada bukti penyerahan perkara tadi ya ke pengadilan negeri. Yang kedua adalah bukti fotokopi perjanjian tertulis antara debitur dan kreditur di mana ada klausul terkait dengan penghapusan piutang atau penghapusan utang. 3, fotokopi publikasi iklan tadi, ya, ya baik sifat umum atau khusus tadi. Ya. Yang keempat adalah bukti berisi pengakuan debitur, berarti surat pernyataan dari debitur bahwa hutangnya telah dihapus, ya, yang disetujui oleh kreditur. Nah, salah satu ini harus dilampirkan. Kalau saya tadi milihnya, kalau saya kebanyakan pasti milihnya adalah iklan. Saya berkorban bayar iklan aja, media massa. Itu dilampirkan. Nah, itu tadi ya syarat-syarat yang harus disampaikan ya Bapak Ibu. Syarat-syarat harus terpenuhi. Nanti kantor pajak melakukan asesmen biasanya, mana kalau terpenuhi semua maka piutangnya dapat dihapuskan ya. Nah, di PMK-nya sendiri mengatur ada beberapa industri yang diperbolehkan membuat piutang cadangan ya. Pertama adalah perbankan. Di badan usaha yang pertama yang menyalurkan kredit ya Bapak Ibu, menyalurkan kredit ya dari bank, lisensi opsi, pembiayaan konsumen, ajak piutang gitu ya.
Nah, untuk perbankan sendiri memang kalau di Indonesia kan umumnya ada bank umum atau bank eh, BPR ya, Bank Kredit Perkreditan Rakyat atau BPR ya. Nah, bank umum dalam pelaksanaan kegiatannya kan bisa berdasarkan eh, konvensional juga berbasis syariah ya Bapak Ibu. Baik bank umum maupun bank BPR yang dua sistemnya dilakukan ini diizinkan. Kalau misalkan yang syariah kan sekarang ada muamalat, BSI dan lain-lain gitu ya. Itu banyak sekarang ya. Bahkan bank-bank yang konvensional juga dibikin sendiri, PT sendiri ya, yang sifatnya syariah gitu ya. BCA Syariah, Bank Syariah, dan sebagainya. BPR juga sama ya Bapak Ibu, BPR, Bank Peredaran Rakyat juga sama. Nanti angka-angka hitungannya ini, industri ini ada di PMK-nya ya, di Peraturan Menteri Keuangan. Kalau syariah gimana, kalau umum seperti apa ya persentasenya. Yang kedua adalah badan usaha yang menyalurkan kredit kepada masyarakat umum selain perbankan tadi. Nah, ini bisa koperasi, simpan pinjam, ada PNM gitu ya, permodalan nasional madani, ekspor impor, ekspor Indonesia, sorry, LPI yang ada di Selipi gitu. Kemudian ada juga perusahaan pengelolaan aset, ya PPA, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur ya, yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana proyek infrastruktur. Terus ada juga mereka yang leasing hak opsi tadi, ya, financial lease. Kemudian ada pembiayaan konsumen, ya dengan cara angsuran atau cicilan, atau anjak piutang ya Bapak Ibu. Jadi pembelian piutang dagang, kemudian berikut pengurusan piutang tersebut. Ya. Kemudian yang B adalah, yang kedua adalah asuransi, baik nanti Bapak Ibu ngitung cadangan premi tanggungan sendiri, atau untuk premi untuk asuransi jiwa. Kemudian yang ketiga adalah LPS, lembaga penjamin simpanan. Ya, ini cadangan yang biasanya memang untuk menjamin simpanan nasabah, penyimpan, dan turun aktif juga memelihara stabilitas sistem perbankan ya. Terus yang keempat adalah tadi ya, biaya reklamasi untuk pertambangan. Jadi untuk memperbaiki lagi lahan yang tadinya udah di apa ya, dieksplorasi gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian butuh lagi biaya untuk melakukan penataan ulang. Nah, ini diperbolehkan ya. Terus ada juga yang kehutanan ya. Kemudian terakhir adalah pengolahan limbah ya. Kehutanan kan normal ya Bapak Ibu. Tanaman kembali, reboisasi, kemudian apa ya? Ya, di untuk landscape yang tanahnya sudah ditebang gitu ya. Pohon sudah ditebang harus diperbaiki lagi, kemudian ditanam ulang gitu ya. Dan seterusnya. Termasuk yang terakhir adalah pembuangan limbah industri ya. Nah, sekarang coba kita masuk studi kasus ya. Saya kasih satu satu studi kasus aja ya. Jadi ini yang biasanya modelingnya kelihatan di laporan catatan laporan keuangan Bapak Ibu ya. Ini saya narik dari kasus satu kasus WP di laporan auditnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu biasanya tadi ya ketika ada pengungkapan di laporan keuangan salah satunya adalah pengungkapan piutang usaha, salah satunya adalah ada statement terkait dengan mutasi penyisian penurunan nilai piutang usaha. Ini contoh 2019 saldo awal 74 ribu, ini udah pasti udah miliaran ya, 74 ribu, ada dalam jutaan. Kemudian ada penambahan. Ya, ini penambahan berarti pembentukan baru ya. Ada 12 ribu, kemudian ada pemulihan 43, dan saldo akhir adalah 42. Jadi ini yang kemudian Bapak Ibu nanti harus disinkronisasi ya. Penambahan ini eh, berarti koreksi fiskal positif gitu ya. Kemudian pemulihan tadi berarti ngakuin sebagai eh, beban kredit ya.
atau pendapatan lain ini koreksi fiskal negatif gitu ya. Jadi konsisten ya taat asas. Artinya kalau kita lihat ini sebenarnya adalah pembentukan awalnya 74, kemudian dihitung ulang 42. Jadi mengalami penurunan sebenarnya. Ketika mengalami penurunan, berarti nanti laba komersial akan naik ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena beban biayanya di kredit gitu ya, atau adanya pendapatan yang lain, sehingga laba komersial akan naik. Tapi secara fiskal nggak ngaruh juga ya, karena adanya penurunan atau penambahan pasti akan ada koreksi, koreksi fiskal. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu. Nanti yang menjadi tracing biasanya kantor pajak nanya, ini pemulihan itu apa sih gitu ya. Pemulihan ini apakah pemulihan penghapusan piutang tertagih atau pemulihan terjadinya pembayaran gitu ya. Kayak itu bisa aja terjadi ya Bapak Ibu. Jadi hal ini kemudian Bapak Ibu harus klarifikasi ini pemulihan atau recovery itu disebut apa. Jadi kurang lebih ini Bapak Ibu hari ini pembahasannya. Oke, kita masuk sesi tanya jawab ya. Baik. Silakan Pak. Terima kasih Pak Dodo atas presentasinya yang sangat informatif. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami telah mengumpulkan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Namun karena keterbatasan waktu, saya akan membacakannya untuk beberapa pertanyaan yang dapat dijawab oleh Pak Dodo. Saya izin share, Bapak Ibu sudah tertampil ya. Baik, pertanyaan pertama datang dari Pak Ongki Panjilaksono, Pak. Pada awal penerapan CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai ya, terdapat penyesuaian saldo cadangan penghapusan piutang yang langsung disesuaikan melalui RE. Pada tahun selanjutnya perhitungan CKPN ada reverse atas cadangan karena terlalu besar. Apakah atas reverse tersebut bisa dikoreksi fiskal negatif? Karena saat pembentukannya secara tidak langsung sudah dikoreksi fiskal positif, tidak ada pembebanan di profit and loss di PL. Silakan. Ya, jadi memang pembentukan CKPN ini beberapa aturan main baru ada mungkin di tahun 2020 atau 2019 ya sebenarnya ya. Jadi kalau informasi dari Pak Ongki kan langsung disesuaikan ke RE ya gitu ya. Jadi eh, kode awalnya langsung ke RE atau laba ditahan ya Bapak Ibu, laba ditahan. Kemudian ada perhitungan CKPN atas reserve atas cadangannya terlalu besar. Jadi bisa jadi misalkan contoh tahun pertama langsung ke RE itu posisi let's say misalkan anggaplah 10 miliar, tapi ternyata cadangan ini tertinggian gitu ya. Dan ternyata harus dikembalikan gitu ya. Beban biaya ini di-adjust ulang. Pertanyaannya reserve-nya ini bisa dikoreksi fiskal negatif nggak? Artinya ketika bebannya 10 sekarang menjadi 8, harusnya kan berarti ada reserve 2 ya. Duanya diakuin sebagai tadi ya beban kredit atau pendapatan lain-lainnya. Maka Pak mungkin nanya bisa lakukan koreksi fiskal negatif. Sebenarnya secara ketentuan harus, Pak. Ya, kenapa? Karena ketika pembentukan awalnya itu kan misalkan 10 ya. 10 kita koreksi fiskal positif. Artinya di tahun tersebut posisinya adalah kita ngakuin laba fiskal tinggi sekali gitu ya. Nah, ternyata ketika terjadinya kesalahan dan kita adjustment jurnal sisinya 2, itu juga harus kerisa fiskal negatif gitu. Tinggal tinggal eh, masalahnya adalah pembuktian. Ya, biasanya kalau begini kayak begini kan ya salah satunya adalah triggernya adalah dari adjustment auditor ya Pak. Oke ya. Karena kalau misalkan dari adjustment auditor biasanya teman-teman kantor pajak sudah mafhum gitu ya, sudah ngerti lah gitu ya bahwa memang mereka yang punya wewenang untuk melakukan penyelesaian jurnal tersebut. Jadi pasti biasanya kantor pajak ngikutin angka hitungannya. Karena kantor pajak kalau ngitung ngitung CKP itu nggak mungkin ya, nggak mungkin hitung-hitung angka-angka itu nggak mungkin. Biasanya kadang-kadang malah menyerahkan. Karena misalkan contoh kayak banyak saya pernah megang perbankan waktu ngitung CKPN-nya itu dikasih daftarnya kantor pajak udah pusing sendiri karena kita yang tahu kan dia masuk call berapa, call 1, call 2, sampai call 5 gitu. Kita yang tahu.
dan kita yang lebih ngerti gitu ya secara internal. Kantor pajak nanti cuma masalah perhitungannya sesuai dengan ketentuan pajak apa enggak gitu aja. Jadi ya tadi kalau terkait dengan ini sebenarnya juga bisa dilakukan koreksi fiskal negatif. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Dodo. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Sismiati Handayani. Izin bertanya Pak Dodo, jika piutang telah jatuh tempo, mungkin ini maksudnya ya, namun pelanggan tidak bayar-bayar, kemudian perusahaan kenakan bunga. Nah, terkait bunga yang perusahaan tagihkan ini, apakah termasuk objek PPN? Bagaimana pengakuan bunga tersebut di Profit and Loss dan di laporan SPT Badan Pendapatan tersebut, apakah masuk di kolom mana Pak? Mohon pencerahannya. Jadi kan sebenarnya ini biasanya dibikin mitigasi ya sebenarnya. Dibikin mitigasi. Mungkin Bu Sismi bikin mitigasi ya. Mitigasinya adalah kalau nggak mampu bayar, bukan sorry, kalau telat bayar Lewat, gitu, lewat dari jatuh tempo, lewat maka gitu. kena bunga gitu. Hmm. Mudah-mudahan nggak riba ya. Jadi yang penting ada kesepakatan kedua belah pihak ya. Hmm. Nah, dan ketika ada posisi bunga dan ternyata kita nagih ya pendapatan bunga terus, ya masuknya ke other income, pendapatan lain-lain. Tapi karena ini bunganya bukan bunga perbankan, kalau bunga perbankan kan diatur di peraturan pemerintahnya sifatnya final gitu ya. Hmm. Ini bukan bunga perbankan, maka sifatnya tidak final. Artinya ketika tidak final, ya tidak ada koreksi fiskal. Ya, tidak ada koreksi fiskal. Pertanyaannya tadi ya, apakah bunga tadi objek PPN apa enggak? Ya. Setahu saya sih enggak ya. Karena tapi saya harus cross check lagi apakah termasuk yang non JKP apa enggak gitu ya. Saya harus cross check lagi karena yang sekarang aja yang industri perbankan itu aja komposisi ditaruhkan ke dibebaskan ya VPN. Tapi saya harus cross check lagi dulu bisnis terkait dengan bunga bunga apa akibat adanya eh, keterlambatan pembayaran ya apakah termasuk objek VPN apa enggak. Nanti mohon nanti di apa ya di pekan depan ya mungkin kita coba sedikit informasikan bunga ini apakah kenapa kenapa boleh lanjut Pak. Oke, baik. Selanjutnya dari Pak Agus, apakah piutang yang dibebaskan akan jadi penghasilan kena pajak? Apa harus lapor SPT, Pak Dodo? Eh, Mungkin prinsipnya gini Pak Agus. Eh, ini perspektifnya piutang apa hutang ya Mm-mm. perspektifnya. Jadi ada dua sisi ya, penjual pembeli ya. Si penjual perspektifnya adalah berarti ada piutang yang tidak dapat ditagih. Mm. Si penjual ya. Kan harusnya si pembeli kan bayar ke kita gitu ya sederhananya ya. Betul. Ternyata si pembelinya anggaplah default, nggak mampu bayar atau masuk kategori kredit lah, macet lah ya, nggak mau bayar. Bagi kita si penjual, ketika memenuhi syarat tadi ya, tiga syarat tadi dan sifatnya kumulatif, maka piutang yang nggak dapat ditagih tersebut boleh sebagai beban biaya, Mm. ya beban biaya secara fiskal ya. Artinya bagi si penjual ketika beban sebagai beban biaya secara fiskal maka nanti labanya akan turun, laba per fiskal turun, maka PPh Badani akan turun juga gitu ya. Nah, tapi kebalikan dengan si pembeli ya. Berarti kalau si pembeli posisinya bukan piutang tapi hutang gitu kan. Betul. Karena kan beli ya. Kalau beli kan dengan kredit berarti ngakuin sebagai hutang, hutang dagang. Ketika dia dinyatakan nggak mampu bayar atau macet gitu ya, atau default, maka jatuhnya dihapuskan gitu ya, hutangnya dihapuskan. Maka bagi si pembeli, penghapusan utang tersebut merupakan pendapatan. Kalau kita kan tadi sebagai si penjual jadi beban gitu ya biaya, Mm. tapi mereka yang dihapuskan ngakui pendapatan. Jadi Bapak Ibu jangan senang kalau dihapusin utangnya. Ya senang sih, nggak ada yang dibayar gitu ya. Tapi Mm. efek pajaknya adalah ngakui pendapatan. Makanya salah satu uh, di pasal 4 ayat 1
penghapusan hutang itu adalah penghasilan. Dari sisi penjualan akuntansi betul bahwa hutang itu ada di kredit, ketika dihapuskan hutangnya akan hilang gitu ya. Hilang itu berarti ada di debit gitu ya. Lawannya adalah revenue atau other income. Nah, itu yang kemudian harus ngakui pendapatan. Jadi bagi kita yang dihapuskan hutangnya, efek pajaknya nanti ada penghasilan yang harus diakui. Tapi kan nggak ngomong-ngomong biasanya ya. Nggak apa namanya, nggak berkoar-koar nih gue dihapusin hutang. Kalau berkoar-koar dia ketahuan. Tapi kalau di pajak akan kelihatan. Dari sisi penjualan akuntansi akan kelihatan kok. Hmm. Kira-kira itu. Itu dilaporkan ke SPT-nya yang pembeli itu. Kalau ya kalau posisinya di perusahaan ketika ada penghapusan hutang, Hmm. di sisi penjurnalan harusnya sudah ngakui pendapatan. No. Berarti sudah dilapor di laporan rugi laba dan Ya, pasti harus dikenain pajak gitu ya. betul. Tapi bagi kita yang hapusin piutang, tak tertagih tadi, Ya. lampirin daftar nominatif tadi ya. No. Oke. Jadi memang daftar nominatif itu misalkan menyebutin perusahaan Pak Bambang gitu ya. Hmm. Nanti kantor pajak akan mengcross check atau menjadikan alat keterangan ke KPP lain gitu ya. Hmm. Di mana Pak Bambang, perusahaan Pak Bambang itu terdaftar, dicek Ya. di situ bener nggak ngakuin penghapusan hutang di sana. Hmm. Karena di sini udah dihapusin nih piutangnya, Dihapuskan, betul, berbiaya betul, gitu ya. Jadi seperti konfirmasi lah ya gitu. betul, konfirmasi. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Bu Diana Ratnasari, pagi Pak, mohon info jika piutang tak tertagih di mana punya hubungan afiliasi. Nah, apa saja syarat yang harus dilakukan? Terima kasih Pak Dodo. Ya kalau tadi kan yang termasuk piutang tak tertagih itu yang tidak termasuk, yang boleh dicadangkan adalah hubungan afiliasi. Jadi sebenarnya piutang tertagih untuk hubungan afiliasi nggak memenuhi, ya Syarat. nggak, ya persyaratan tadi. Betul. Berarti sebenarnya secara pajak kalau mau dicadangkan nggak bisa gitu loh. Tetap nggak bisa koreksi fiskal. Mau dihapuskan juga nggak bisa. Jadi mau nggak mau syarat tadi tidak terpenuhi. Karena memang ketentuan di PMK-nya mengatur yang syarat tadi itu hanya berlaku untuk selain hubungan afiliasi. Iya. Oke, terima kasih Pak Dodo. Dari Pak Franky, izin bertanya Pak Dodo, bagaimana bila ada piutang yang sudah lama akan dikonversi menjadi saham pada tahun ini? Apa saja implikasinya secara Nah, perpajakan dan accountingnya? Apakah ya, ada persyaratan secara khusus Pak Dodo? ya gini ya Pak Franky ya. Jadi memang kalau basic dasarnya kan akunnya piutang ya Pak Franky ya. Piutang berarti posisi kita ada penjualan tapi si lawan transaksi nggak bayar-bayar. Terus ini mau dikonversi ya, berarti menjadi saham, jadi investasi ya. Artinya ada model eh, dari piutang kita dikonversi menjadi saham di perusahaan mereka ya. Hmm. Syarat pertama yang harus dipenuhi ini, pastikan ada entah perjanjian atau notulensi atau kesepakatan kedua pihak terkait dengan konversi dari piutang ke saham. Artinya kalau dari si penjurnalan kan piutangnya akan bergeser ke kredit gitu ya, piutangnya akan hilang, debitnya investasi gitu ya, investasi pada PT apa gitu ya. Hmm. Kedua adalah adanya akte perubahan modal, struktur modal, bahwa yang tadinya mungkin kita tidak ada salah satu sebagai pemegang saham, kemudian sekarang menjadi pemegang saham. Ya, berarti Pak Franky harus ngurus tuh. Tadi mungkin ada rapat, hasil rapat, notulensi, yang sudah dinotarisin, kemudian habis itu ngurus akte perubahan, struktur modal, yang ngurus ke notaris juga, ngurus nanti ke Kementerian Hukum dan HAM, kemudian setelah itu baru dari sisi penjualan akuntansinya ya. Jadi kalau misalkan syarat legal sudah terpenuhi, maka baru di sisi penjualan akuntansinya. Berarti piutangnya lari ke kredit, debitnya investasi. Ya dampaknya apa gitu ya? Dampaknya
Nanti bicara, ini nggak ada hubungan dengan penjualan ya, hubungan penjualan sih akan jalan terus ya seperti biasa. Eh, kita udah ngakuin pendapatan dan sebagainya udah seperti biasa. Dampaknya apa nanti? Ya berarti nanti ada perubahan struktur modal. Jadi nanti kita pendapatan kita ada hubungan dengan dividen gitu ya. Ada Hmm. hubungan dengan dividen. Tapi normalnya sekarang kan kalau dividen kan lebih enak ya, karena kalau untuk PP Badan kan kalau dividen dari dalam negeri kan sekarang bebas ya, bebas Hmm. pajak. Itu aja sih Pak, cuman secara legal dulu dipenuhi, kemudian nanti di accounting treatment dipenuhi juga ya. Kemudian ya kalau dipajak sih ada nggak masalah. Oke. Makasih Pak Dodo. Dari Ibu Yayu Sri Rahayu, izin bertanya Pak Dodo, bagaimana jika kami telah menghapuskan piutang? Hal tersebut dilakukan karena debitur telah meninggal dunia dan piutang tersebut telah dicadangkan penghapusannya 100% dalam laporan keuangan. Di sisi laporan fiskal kami telah melakukan koreksi fiskal pada saat pembayaran piutang tak tertagih. Terima kasih, Pak. Iya, memang ketika waktu pembebanan cadangan itu ketika belum yakin benar-benar tidak bisa dapat ditagih ya koreksi fiskal Bu Yayu. Jadi mungkin yang udah dilakukan perusahaannya di tempat Bu Yayu kerja itu udah dilakukan, udah betul. Tapi ketika sekarang kondisinya sekarang ya, kondisinya ini adalah dihapuskan, ya karena ternyata debiturnya meninggal dunia, silakan nanti perusahaan bikin daftar nominatif yang tadi Bu Yayu. Bikin daftar nominatif, siapa nama, NPWP, alamat, berapa piutang yang dihapuskan, kemudian umumkan di media massa tadi ya, pilihan tadi ya, media massa dan sebagainya. Mungkin nanti disebutin alasan karena meninggal dunia. Habis itu baru dilampiri di SPT Badan. Biayanya tadi boleh secara fiskal. Jadi ada koreksi negatif Bu Yayu di sini. Jadi ketika dicadangkan koreksi positif ya, sudah betul. Sekarang secara fiskal akan ngakui koreksi negatif. Dari pembebanan biaya secara fiskal nggak akan kelihatan, gitu ya. Secara fiskal nggak kelihatan. Tapi kita akan ada koreksi negatif sebesar piutang yang dihapuskan tadi. Jadi berapa sih angka yang penambahan beban baru nanti dikurangi dengan penghapusan. Ya itu kemudian selisihnya adalah yang kita koreksi fiskal. Di intinya adalah kalau daftar nominatif syaratnya terpenuhi plus lampiran tadi ya fotokopi tadi iklan tadi maka boleh secara fiskal. Nanti ada koreksi negatif secara fiskal. Jadi kurang lebih itu Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Dodo. Dari Pak Bagas, izin bertanya, Pak, agar memenuhi syarat, apakah bisa piutang yang dihapus dipublikasikan di website sendiri? Apakah itu termasuk penerbitan umum atau khusus? Nanti kalau boleh bentuk publikasinya formatnya seperti apa? Jadi kan tadi kalau bahas tadi yang penerbitan umum khusus tadi kan ada di macam-macam ya. Iya. Pertama ada di badan usaha yang memang bergerak di bidang penerbitan, kemudian ada di perbankan gitu ya, atau di asosiasi yang tadi ya. Hmm. Tapi pertanyaannya mungkin dipublikasi di website sendiri. Kayaknya menurut saya tidak bisa termasuk wilayah itu ya. Jadi harus melibatkan pihak ketiga, Pak Bagas. Pihak ketiga. Ya sederhananya silakan. Kalau saya paling gampang iklan aja di koran. Ya berapa sih? Ya Hmm. cuman berapa kali berapa gitu ya. Iya. Kecuali memang daftarnya banyak yang dihapusin. Nah, itu luar biasa gitu ya. Ada beban kos lagi tinggi ya. Tapi ya iklannya kecil aja gitu ya. Dan kalau iklan koran udah terbit di hari apa, ya tinggal digunting, dilampirin gitu aja kan sederhananya. Nah, kalau masalah format, nggak ada formatnya. Sepanjang tadi memberikan informasi, kita siapa, nama perusahaan, PP, alamat, kemudian menghapuskan piutang tertagih tahun pajak berapa. Sebutin tahun pajaknya, misalkan 2024 ini ya. Nah, siapa yang dihapusin tadi nama, NPWP, alamat, jumlah piutang. Mungkin plus keterangan ya. Ya, keterangan misalkan tadi kalau cerita Ibu Yayu Meninggal. Alasan. meninggal dunia gitu ya.
atau misalkan alamatnya tidak tidak apa tidak kelacak, atau misalkan apa udah likuidasi gitu ya, atau pilot gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Jadi cantumkan itu, kemudian mungkin nanti ya kalau di iklan biasanya ada pernyataan, jadi ada step kayak ada statement, mungkin tanda tangan dari manajemen gitu ya, Hmm. bahwa informasi ini diumumkan untuk dijadikan maklum misalkan gitu ya. Ini tanda tangan dari manajemen, stempel gitu ya. Jadi ada template-nya sendiri, kemudian silakan diiklankan. Itu ya. Pak Dodo, itu kalau secara koran sekarang kan ada yang cetak, ada yang digital. Nah, Hmm, termasuk juga nggak di situ, Pak, untuk yang digitalnya? sama, Nggak sama bisa ya? termasuk, Hmm. termasuk yang digital. Ya makanya tadi saya bilang eh, di website sendiri tadi agak sulit ya. Ya, Takutnya ini, kalau website takutnya, sendiri. ya, takutnya dispute ya Pak Bagas Ya, ya. benar. Takutnya dispute Ya, karena takutnya umum atau khusus kan tadi syaratnya yang tadi ya. ya, betul. Kalau umum Ya. kan memang siapapun bisa gitu. Kalau khusus Hmm. memang dikhususkan untuk industri-industri yang Hmm. mereka. Oke, oke. Jadi ya ya berkorban dulu ya Pak. Sedikit ya, betul. Oke, terima kasih Pak Dodo. Ini saya coba refresh ya, karena sebenarnya ada pertanyaan yang masuk nih sebelumnya. Kita refresh dulu ya. Sebentar, Bapak Ibu. Izin saya refresh dulu. Tadi terakhir di Pak Bagas ya. Pak Bagas ya terakhir ya. Baik, sebentar. Saya balik kembali. Ini Pak Bagas. Oke, selanjutnya dari Bu Tutut Komariah. Hmm. Izin bertanya Pak Dodo, investasi tidak tertagih, apakah syarat boleh pembebanannya sama dengan piutang tak tertagih? Investasi tak tertagih tadi. Jika memenuhi, apakah ada kemungkinan dikoreksi fiskal? Ini investasi strategi apa ya? Hmm. Karena memang ada aset aset sorry instrumen keuangan yang memang diizinkan juga untuk dibikin penurunan nilai ya Bu Tutut ya. Jadi kayak instrumen keuangan itu kan nggak cuma ini doang ya, nggak cuma piutang ya, Hmm. tapi juga kayak macam-macam ya. Itu juga diperbolehkan secara komersial ya. Tapi kalau kalau posisinya mungkin dia ini ikut join investasi di perusahaan, kemudian ternyata nggak dikembaliin kali ya gitu ya investasinya ya. Hmm. Dia sebenarnya sebenarnya kategorinya ya sebenarnya bukan piutang ya sebenarnya, karena eh, tapi untuk industri tertentu yang kayak pembiayaan kan memang eh, modelnya kan kita ngakuin pendapatan bunga dulu ya di awal gitu ya, dan lain-lain lah seperti perbankan dan sebagainya Hmm. gitu. Dan kalau kayak perbankan kan ngasih pinjaman kepada pihak ketiga gitu kan, nah, pihak ketiganya ini ternyata nggak mampu bayar gitu ya. Tapi kalau untuk instrumen investasi kayaknya kalau di pajak nggak diatur sih ya. Karena yang diatur cuma piutang sih. Jadi kalau kayaknya agak sedikit susah ya karena ya tadi ya yang diatur cuma piutang tata tagih aja sih secara fiskal. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Dodo. Selanjutnya dari Ibu Sunmei. Pagi Pak Dodo, izin bertanya pertanyaan titipan teman. Jika Hmm, persen hutang ke pemilik saham tanpa bunga dan dilaporkan di SP tahunan, bagaimana itu ya Pak? Nah ini tanpa bunga ya. Ya, ke pemegang saham. Sebenarnya pembahasannya minggu depan nih. Iya. Tapi nggak apa-apa ya, Ya. Bu. Sebenarnya jadi memang hutang ke pemegang saham tanpa bunga itu harus memenuhi 4 syarat. 4 syarat ketentuannya diatur di PP 94 2010. 4 syarat ini harus 4 syarat sifatnya kumulatif. 4 syarat ini harus terpenuhi kalau misalkan ada pinjaman tanpa bunga. Gitu ya. Pertama adalah eh, modalnya udah di store penuh.
Ya, modalnya udah store penuh. Yang kedua, modalnya memang berasal dari pemegang saham, bukan dari pihak lain. Terus yang ketiga, yang pemegang sahamnya yang ngasih pinjaman itu dalam kondisi laba, ya. Dan yang keempat, kita yang misalkan nerima pinjaman itu lagi kesulitan keuangan, ya, kesulitan keuangan. Artinya kesulitan keuangan itu banyak ya, banyak triggernya ya. Misalkan rasio keuangannya nggak bagus, gitu ya, profitabilitasnya juga menurun gitu ya dan sebagainya. Nah, kalau empat syarat ini tidak terpenuhi, maka pinjaman tanpa bunga diizinkan. Hmm. Tapi kalau satu syarat tidak terpenuhi, maka kantor pajak bisa menetapkan bunga pinjaman, beban bunga pinjaman. Ya. Nanti ada efek withholding tax sebenarnya, karena kantor pajak bicara withholding tax. Nah, dampaknya juga buat pemegang saham harus ngakui pendapatan bunga kalau empat syarat ini tidak terpenuhi. Nanti kantor pajak akan menerapkan tingkat suku bunga yang wajar, ya entah tingkat suku bunga Bank Indonesia yang terkait dengan apa ya, modal kerja gitu ya, Kerja betul. sekian persen gitu ya, kemudian kali prinsipalnya gitu ya. Jadi memang bisa berdampak di dua tempat ya, kita ada koreksi bunga pinjaman. Sebenarnya kalau koreksi bunga pinjaman bagi kita itu beban biaya sebenarnya ya. Tapi ya efeknya di withholding tax ya. Kalau pasal 23 15%, pasal 26 20%. Tapi buat pemegang saham harus ngakui pendapatan dulu. Ya, baik. Terima kasih, Pak Dodo. Selanjutnya dari Bu Diana Ratnasari, meneruskan hubungan afiliasi tadi, Pak. Jadi apa yang harus perusahaan lakukan untuk menghapuskan piutang tak tertagih afiliasi? Oh, ini pertanyaan di awal nih terkait itu. Selain via pembayaran, efek pajaknya apa saja? Tuh. Ya kalau ngapus piutang tertagih secara fiskal ya, untuk yang afiliasi nggak berlaku, Budiana. Hmm, Nggak berlaku. Artinya syarat meskipun pas syarat itu terpenuhi nggak berlaku. Ya kita paham lah kalau ada hubungan istimewa pasti semua serba spesial treatment gitu kan. betul. Spesial treatment. Ya ketika spesial treatment ini pasti perlakuannya khusus. Ya bisa jadi kantor pajak bilang, lah afiliasinya dihapus, masa yang lain nggak dihapus gitu ya. Nah itu kemudian akhirnya kantor pajak membuat aturan main di awal, afiliasi nggak termasuk ya, gitu ya, yang boleh dihapuskan gitu. Artinya mungkin komersial sah-sah aja ya, secara komersial gitu ya, tapi fiskal nggak akan ngakuin. Jadi mau itu udah terpenuhi tiga tadi, udah bikin daftar nominatif, udah apa ya, udah diiklanin gitu ya, tetap koreksi fiskal. Ya tetap koreksi fiskal. Jadi efek pajaknya cuma di situ aja Bu. Tetap kita koreksi fiskal karena nggak mau menikah. Oke, Pak Dodo mungkin ini pertanyaan terakhir ya karena waktunya juga ya. Terima Hmm. kasih Pak Dodo atas jawabannya yang sangat informatif. Sayangnya memang waktu juga yang membatasi kita Bapak Ibu. Kami berharap informasi yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang belum terjawab, Bapak Ibu bisa berdiskusi di WhatsApp grup setelah webinar ini selesai. WhatsApp grup akan di-unmute sehingga Bapak Ibu bisa diskusi terkait topik SP2DK. Sebelum kita menutup acara ini, kami ingin mengingatkan bahwa Fast Consult Indonesia melalui sesi Jumat Berbagi Ilmu, kami secara rutin juga mengadakan webinar perpajakan untuk sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Untuk tema Jumat depan adalah SP2DK Series terkait dengan teknik penanganan temuan SP2DK atas transaksi pinjaman. Silahkan Bapak Ibu yang berkenan dapat join pada webinar tersebut. Selain itu, kami ingin mengingatkan bahwa Fast Consult Indonesia menyediakan berbagai layanan konsultasi pajak yang dapat membantu Bapak Ibu dan perusahaan Bapak Ibu dalam mengelola kewajiban pajak dengan lebih baik. Layanan kami mencakup perencanaan pajak, penyusunan dan review SPT bulanan dan tahunan, jasa penyusunan TV Doc, termasuk pendampingan SP2DK, pemeriksaan pajak, dan sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi website kami di fastconsult.id atau menghubungi kami langsung melalui WhatsApp di 0811 1921 0107. Kami siap membantu Anda mencapai efisiensi pajak yang maksimal. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu dalam webinar hari ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya pada Jumat depan. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Terima kasih Bapak Pak Dodo, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.